ada trigger yang membuat akhirnya depresi itu muncul gitu. Kondisi depresi seorang ibu itu akan bisa berimbas pada anak dan hubungan di pernikahannya. Halo, saya Tada Tuar, psikolog klinis. Apa sih yang dimaksud dengan postpartum depression itu? Postpartum depression atau depresi setelah melahirkan biasanya dirasakan oleh kami para ibu yang beradaptasi dengan kondisi baru. Dari yang tadinya single, sekarang harus mengurus bayi. Penampilan fisik kami pun berubah, atau kemungkinan besar tidak bisa berkarir lagi. Perubahan kondisi ini tentu nggak mudah. Rasa cemas, stres, hingga depresi turut meliputi perasaan kami. Postpartum depression itu kan dia terjadi pada saat setelah melahirkan itu ada trigger yang membuat akhirnya depresi itu muncul gitu. Tapi tidak tertutup kemungkinan pada saat tidak diatasi akhirnya dia berkepanjangan aja, dan orang yang hidup dengan depresi itu seringkali nggak kelihatan ya Mbak ya. Jadi ada tipe-tipe orang yang mengalami depresi tapi bisa menutupinya itu, ada yang seperti itu. Kalau dari saya sendiri, akhirnya itu ada turning point yang membuat saya sadar bahwa saya ternyata harus mengakui kalau diri saya ini tidak baik-baik saja. Dan turning point saya itu terlihat dari kondisi orang-orang di sekitar saya gitu. Jadi tanpa disadari, kondisi depresi seorang ibu itu akan bisa berimbas pada anak dan hubungan di pernikahannya gitu. Nah, itu yang sudah menjadi istilahnya dampak lebih luas dari depresi itu sendiri. Sama seperti Mbak Prisya, kami kerap berpikir buruk hingga selalu sedih. Ada kondisi juga di mana sang ibu ini jadi merasa bahwa dirinya nggak berharga, atau merasa bersalah, merasa nggak menjadi ibu yang baik, merasa bahwa hidupnya berubah, merasa bahwa nggak bisa memberikan yang terbaik buat anaknya. Sehingga pada saat ini biasanya nih banyak juga yang muncul pikiran-pikiran untuk bunuh diri, kemudian merasa bahwa putus harapan terhadap masa depan, dan akhirnya jadinya tidak bisa berfungsi secara maksimal dalam merawat anaknya. Postpartum depression ini apakah sama dengan baby blues? Nah, baby blues itu adalah kondisi ketika seorang ibu mengalami emosi yang terfluktuasi pada saat setelah melahirkan. Jadi nih emosinya jadi nggak stabil, misalnya nih jadi nangis-nangis, jadi marah, jadi cemas, terus-menerus merasa stres, terus mulai kelelahan. Tapi biasanya baby blues ini terjadi paling lama sekitar 2 minggu atau 3 minggu lah, itu yang paling lama. Tapi kalau sudah lebih dari 2 mingguan itu bisa jadi akan masuk ke postpartum depression. Dan biasanya postpartum depression ini bisa bertahan sampai bulanan bahkan tahunan kalau memang tidak dilakukan treatment. Istilah yang disebut dengan postpartum depression, yang dimana ini sebetulnya gejalanya mirip-mirip dengan baby blues tapi dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi. Dan apa yang paling bahaya dari postpartum depression ini? Nah, tetapi ada satu kondisi lagi yang disebut dengan postpartum psychosis, di mana kalau di sini sang ibu ini sudah mengalami yang namanya halusinasi dan juga delusi, ya. Jadi tingkatnya lebih parah lagi, di mana nanti biasanya suka ada bisikan-bisikan untuk menyakiti babynya, atau mungkin udah deh menghilang aja dari dunia ini, kita ajak bayinya sekalian daripada hidupnya menderita gitu ya. Karena akhirnya sudah kehilangan kontak dengan realita. Buat teman-teman yang merasakan tanda-tanda, pastikan kalau didiagnosa dulu ya dengan profesional. Jadi jangan mendiagnosa diri sendiri gitu. Kayak ada kesamaan nih dengan si A atau si B yang ternyata mengalami depresi, terus kemudian, oh aku berarti juga dong gitu. Nah itu perlu dihindari sih. Yang menjadi penyebab postpartum depression ini adalah kondisi hormonal setelah melahirkan. Kedua, pernah mengalami depresi sebelum punya anak atau secara genetik rentan depresi. Ketiga, perasaan kurang baik dan menyalahkan diri sendiri kerap membuat kami stres. Dan yang keempat, sering banget kita dengar dari orang sekitar, seperti, "Kamu gimana sih? ASINya kok sedikit?" "Aduh, kok makannya sedikit banget sih? Kalau ASINya nggak keluar gimana?" "Anaknya nangis terus tuh, kamu nggak bisa diemin deh." Kondisi ini memang tidak mudah, tapi apa yang bisa dilakukan oleh pasangan atau orang sekitar kami supaya kami bisa survive? Kalau gitu kamu istirahat dulu ya, kelihatannya kamu sudah capek.
aku dulu deh yang gendong babynya gitu ya. Jadi harus ada kerjasama, harus saling memperhatikan kira-kira istri saya sudah kelelahan belum nih. Karena kalau kelelahan dipaksa untuk merawat babynya bisa jadi nanti hasilnya juga nggak maksimal gitu ya. Jadi harus saling taking care of each other. Tapi kok istri saya kayaknya masih belum berubah. Bisa jadi memang membutuhkan bantuan profesional gitu. Karena depresi itu bukan sekedar masalah kamu berpikir positif aja, semua selesai, nggak segampang itu gitu ya. Awal sudah dikomunikasikan, kalau ada apa-apa jangan lupa untuk minta bantuan. It's okay loh untuk tidak perfect sebagai seorang ibu gitu ya. Coba jalanin segalanya dengan enjoy. Jadi dari awal sudah bisa dibantu untuk berpikir dengan lebih baik, lebih menerima diri sendiri sehingga masalahnya tidak bertambah parah. Pada saat kita mengalami depresi itu pada saat kita bisa menyadari dan mengakuinya dan kemudian bersedia untuk mengobati ya, itu sebenarnya kita banyak sekali kesempatan terbuka untuk lebih kenal lagi dengan diri sendiri. Tapi merawat diri adalah esensial. Merawat diri itu bukan berarti cuma pakai skincare atau luluran atau begitu ya, tapi juga bagaimana kita tidur cukup, makan cukup, bagaimana kita merawat jiwa gitu ya, mungkin dengan kita menulis jurnal atau kita latihan mindfulness atau kita punya me time, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi jangan lupa me time ya.